Di amal itu kalau ghaflah dari segi maksud tujuannya namanya batil karena wujudu ka'adamihi. Tapi kalau riya itu bukan wujudu ka'adamihi, wujudu syarrun min adamihi. Nah, maka bagaimana amal dengan riya itu kok bisa ada nilainya? Ya nggak bisa. Amal dengan ghaflah itu saja itu sudah tidak ada kesannya dalam hati. Kalau amal dengan riya itu bukan tidak ada kesan, kesan buruk yang akan datang kepada hati. Kesannya kesan buruk, bukan wujudu ka'adami. Ini sudah ngadamu khairun min wujudi jadinya. Kalau begitu Pak, saya sudah nggak usah ngaji mulai sekarang. Saya itu khawatir ngaji nanti tambah pamer. Bukan saya dapat manfaat, malah saya dapat mudorot. Loh, ya tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu ngaji loh. Ini kamu terjerumus dalam mudarat yang lain, menentang perintah Allah itu kamu sudah. Lah seolah ngaji dengan riya katanya malah mudarat, nggak ngaji menentang perintah Allah. Nah, terus bagaimana saya ini? Ngaji terus dan jangan riya gitu toh. Mudah saja, ngaji terus jangan riya. Saya itu kalau pakai sorban tuh takut riak Pak. Maka saya nggak mau pakai sorban itu. Loh, lah pakai sorban itu sunnah Nabi loh. Kalau kamu tidak pakai sorban nanti meninggalkan sunnah. Nah tapi kalau pakai itu riak lah Pak. Ya kamu pakai jangan riak, itu kenapa sih? Pakai jangan riak itu loh. Tapi kalau diukur-ukur Pak ya, ini fikih ini. Kalau riya itu haram. Kalau pakai serban itu sunnah. Sunnah dengan haram itu kan ya beratan haramnya tuh Pak. Loh kenapa kamu pikul? Riya itu kamu buang itu loh kok beratan-beratan. Riyanya itu kamu buang udah. Jangan kamu mana yang lebih baik ini, karena ini dalam Ihya itu ada pembahasan seperti itu. Bagaimana orang itu kalau sholat jamaah di masjid riya, tapi kalau di rumah itu bisa ikhlas. Maka sebagian ulama mengatakan lebih baik di rumah. Nah itu ulama yang begitu itu saya tidak setuju itu. Ya tetap ke masjid diikhlaskan gitu loh. Karena kalau kamu itu di rumah belum tentu juga ikhlas. Kalau kamu di rumah mesti ikhlas, belum tentu. Kamu di rumah, saya tak unzulah di rumah aja supaya orang-orang itu mengatakan saya ini wali, unzulah, nggak mau dunia. Jadi orang itu di rumah dalam gelap gulita pun riak juga bisa. Riak itu bukan mesti ada orang. Selagi kamu belum punya keyakinan bahwa makhluk tidak bisa buat apa-apa, nanti ada aja itu masalahnya itu. Makanya amal zahir dikerjakan, terus kita usaha ikhlas. Jangan kemudian ditinggalkan. Ini kadang-kadang itu fikih itu ya, fikih itu justru kadang-kadang menjadikan orang tidak faqih ya. Kalau haram ini kan tingkatannya itu wajib, sunnah tingkatannya makruh, riya haram.
sholat jamaah sunnah, berarti ini lebih berat haram ini tidak tingkat, maka lebih baik jangan riak dan nggak usah sholat jamaah. Nah itu keliru, itu namanya fikih ghairu faqih ya itu. Kalau alasan seperti kamu bisa diterima, tentu dulu zaman sahabat sudah banyak orang nggak ke masjid. Tapi tidak begitu, kamu tetap sholat jamaah, ya tetap dakwah, usaha ikhlas. Nah, usaha ikhlas itu caranya bukan dengan sembunyi-sembunyi, bukan. Walaupun sembunyi-sembunyi itu kadang-kadang juga bisa membantu keikhlasan, tapi usaha ikhlas itu sebetulnya bukan dari sembunyi-sembunyi itu, dari keyakinan bahwa makhluk nggak bisa apa-apa. Tuh ikhlas itu timbulnya di situ itu. Selagi orang itu masih banyak keyakinan makhluk itu bisa mendatangkan manfaat mudarat, nggak akan pernah bisa ikhlas yang sebenarnya, nggak bisa. Mesti ada apa itu dorongan-dorongan selain ridha Allah itu senantiasa ada terus. Ya sekarang ini sebagaimana kita ini 24 jam ya perlu ikhlas, perlu amal, maka kita ini 24 jam perlu ikhlas ya. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, wafiqna lil ikhlas, wafiqna lil ikhlas. Sebagaimana yang dikatakan dalam permulaan bab ini, Imam Ghazali mengatakan bahwa niat itu kharijun minal ikhtiyar. Niat itu tidak bisa diikhtiari. Iya tak? Imam Ghazali sudah cerita begitu tak? Niat itu tidak bisa diikhtiari, tapi niat itu timbul dari keyakinan seseorang. Maka kalau orang itu sudah meyakini bahwa fulan ini adalah orang baik, orang mulia yang harus saya hormati, kalau dia sudah punya keyakinan begitu, kemudian fulan tadi datang ke rumahnya, assalamualaikum, maka sudah otomatis dia akan berdiri, waalaikumsalam, dengan penuh gembira. Udah otomatis. Jadi dia akan ada niat ikram kepada tamu tadi, fulan tadi, karena dia punya keyakinan yang begitu pada fulan itu. Kalau orang tadi punya keyakinan bahwa orang ini orang biasa, orang nggak ada harga, orang jembel, orang rendah, maka tidak mungkin dia ini punya niat untuk ikram, nggak bisa. Pura-pura ikram bisa. Nah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah. Males jawab tak, males. Pinggir-pinggirnya ning apa to, Kang? Ngantuk era mau. Jane kula niku ajeng matur. Kok lali ajeng matur napa? Sedang mulya ae gak san matur. Mergo panjenengan iki atine iki wis gak patek seneng karo wong sing teko mau, jadi ya wis lali Mas, alhamdulillah Kang, gak usah ngomong mulya ae. Tapi kalau orang itu punya keyakinan orang yang datang itu orang mulia, sudah otomatis. Ya begitu juga niat itu sebetulnya timbulnya itu dari keyakinan tadi itu loh. Termasuk ikhlas itu ya timbulnya dari keyakinan itu. Keyakinan bahwa amal agama itu sangat bermanfaat dan selain Allah itu tidak bisa apa-apa,
maka orang akan mengerjakan amal agama itu dengan ikhlas otomatis. Selain Allah nggak bisa apa-apa, untuk apa saya pertimbangkan? Saya itu amal itu biar orang tua saya begini, biar teman saya menghormati saya, ya. Itu kenapa kok kita amal seperti itu? Karena kamu punya keyakinan bahwa orang-orang itu bisa bergerak sendiri tanpa Allah, atau kamu sedang lalai perkara itu. Kamu punya keyakinan yang benar sebetulnya tapi lalai, maka timbullah was-was, ben di lem wong, ben ngene, ben ngene, ben ngene. Akhirnya kita ini jadi rusak amalannya. Kalau kamu punya keyakinan bahwa racun itu adalah mudarat bagi kamu, nggak usah racun lah. Bahwa makan ini nggak cocok untuk kamu, hanya orang yang nggak suka kopi namanya. Kopi itu kamu nggak suka, kamu sudah punya keyakinan seperti itu. Nggak cocok, ngombe kopi nggak cocok, nggak enak. Bisa nggak kamu niat minum kopi dengan kesenangan? Bisa nggak? Nggak bisa. Kamu bisa niat minum kopi dengan terpaksa, tapi niat kopi dengan penuh kesenangan nggak bisa, karena keyakinan kamu sudah begitu. Ya barang. Nah, pikiran ya. Maka orang itu harus banyak belajar fadilah amal di sini itu. Harus banyak belajar fadilah amal, harus banyak muzakarah, iman yakin bahwa selain Allah itu betul-betul tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Maka akhirnya timbullah amal yang ikhlas.